teman-teman semuanya, kembali lagi kita belajar matematika. Semuanya, kembali lagi kita belajar matematika. Kalau kali ini tentang bangun ruang sisi datar. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu sering melihat benda-benda ruang dengan sisi yang datar ya, seperti dadu, kemudian ada kotak kado, kubik, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal lebih jauh bangun ruang sisi datar dalam matematika. Apa saja yang terdapat di bangun ruang sisi datar? Ada balok, kemudian ada kubus, kemudian ada prisma dan limas. Balok, kubus, prisma, dan limas. Kita ke materi yang pertama, yaitu kubus. Kita perhatikan contoh-contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada ini dadu, kemudian ada kotak kado, ada kardus. Apalagi nih, kotak kadonya banyak ya. Kemudian ada kubik. Nah, kalau kita lihat nih, kerangka kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang merupakan titik sudut pada kubus ya di sini. Maka kita bisa memberikan pengertian bahwa kubus itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Kubus mempunyai 6 sisi yang berukuran sama atau kongruen. Mempunyai 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian 12 rusuk yang sama panjang ya. Kita lihat di sini dimulai dari AB, kemudian BC, kemudian CD, lalu DA, lalu AE, kemudian EH, ada HD, ada HG, lalu GF, ada FE, FB, kemudian GC. Itu semua adalah rusuk-rusuk yang ada pada kubus yang berjumlah 12. Selanjutnya adalah unsur-unsur kubus. Teman-teman perhatikan di sini. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian teman-teman bisa dapatkan unsur-unsurnya. Pertama ada 12 rusuk ya, yaitu AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, kemudian EF, FG, GH, dan HE rusuknya. Rusuk AB sejajar dengan rusuk CD, EF, dan GH. AB sejajar dengan CD, EF, GH. Lalu rusuk BC sejajar dengan rusuk AD, EH, dan FG. Rusuk AE sejajar dengan rusuk BF, CG, dan DH. Selain itu juga kubus memiliki 4 diagonal ruang. Ini ya teman-teman, 4 diagonal ruangnya diantaranya AG, kemudian BH. Nanti saya tuliskan. Ini BH ya, dari sini ke sini. Ya. Kemudian ada CE. Ini. Kemudian ada DF. Nah, DF. Ini adalah gambar diagonal ruang ya, ada 4. Selanjutnya, kubus juga memiliki 6 bidang diagonal. ACGE. CGE kita lihat di sini. Bidang diagonal ruang ya, seperti tampak di gambar di layar sebelah kiri. ACGE. Kemudian BCHE. BCHE ini yang gambar yang kedua.
Selanjutnya adalah ABGH. ABGH. Lalu BDHF. BDHF, ini BDHF. Kemudian ADGF. ADGF. Dan satu lagi EFCD. EFCD. Ini dia. Itu adalah bidang diagonal yang terdapat pada kubus. Jumlahnya ada 6. Selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus. Sebuah kubus ya, ABCDEFGH, kalau misalkan kita bentangkan teman-teman, maka akan tampak seperti gambar di bawahnya. Dilihat di sini ya, ada kotak-kotak ya, persegi lebih tepatnya. Ada hijau, merah, kemudian biru. Nah, ini yang memiliki warna yang sama itu saling berhadapan. Biru dengan biru. Di sini sudah diberikan nomor. Ini nomor 1 dengan 4, warnanya sama, itu berarti dia saling berhadapan. Kemudian 2 dengan 5, warnanya sama, berarti saling berhadapan. 3 dengan 6, warnanya sama, berarti saling berhadapan. Kita lanjutkan ke rumus volume ya teman-teman. Dari kubus ABCDEFGH, kita dapati volumenya adalah luas alas kali tinggi. Alasnya karena berbentuk persegi, kita tuliskan sisi kali sisi. Kemudian karena tingginya, panjang tingginya itu sama semuanya ya sisinya, kita tulis sisi. Maka bisa disederhanakan menjadi sisi pangkat 3. Ini contoh soalnya. Diketahui suatu kubus dengan panjang rusuk 8 cm, tentukan volume kubus. Penyelesaiannya adalah volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Tadi diketahui panjang rusuknya 8 cm, maka kita dapati volumenya 8 kali 8 kali 8. Hasilnya adalah 512 cm kubik. Selanjutnya di rumus luas permukaan A, B, C, D, E, F, G, H ya. Sama seperti tadi pada saat kita membahas jaring-jaring, ketika sebuah kubus dibentangkan akan terlihat seperti ini. Terdapat 6 persegi yang kongruen, yang ukurannya sama. Sehingga jika ditanyakan rumus luas permukaannya, tentu saja maka kita akan menjumlahkan semua luas sisi yang ada. Nah, karena di sini sisinya ada 6 ya, maka kita jumlahkan semuanya. Gitu. Makanya di sini terdapat luas permukaannya adalah 6 sisi kuadrat. Karena luas satu kotaknya atau luas persegi sisi kali sisi. Karena ada 6 persegi, maka 6 kali sisi atau 6S pangkat 2. Ya, ini contoh soalnya. Diketahui suatu kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan luas permukaan kubus. Penyelesaiannya, luas kubus adalah 6 dikali sisi kali sisi. 6-nya kita masukkan, kemudian sisinya 8 kali 8. Maka kita dapati 6 kali 64, yaitu 384 cm persegi. Ini contoh soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Jika sebuah akuarium berbentuk kubus memiliki ukuran bagian dalam seperti panjangnya 40 cm, lebarnya 40 cm dan tingginya 40 cm. Kemudian akuarium tersebut diisi dengan air sampai ketinggian 30 cm. Hitunglah volume air dalam akuarium tersebut. Nah, di sini perhatikan ya soal tersebut dengan seksama. Yang disuruh dicari adalah volume air, bukan volume dari akuarium itu sendiri.
Maka kita cari tahu dulu volume airnya adalah sisi kali sisi ya, atau panjang kali lebar kali tinggi ya. Volume airnya 40 kali 40 ya, dikalikan tadi tingginya 30 gitu. Sehingga volume airnya didapatkan 48.000 cm kubik. Contoh lagi di sini, contoh dalam kehidupan sehari-hari, sebuah aula berbentuk kubus dengan ukuran panjang 6 meter, lebar 6 meter dan tinggi 6 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 80.000 per meter persegi. Jumlah seluruh biaya pengecatan dinding adalah, nah ini cara penyelesaiannya, mencari luas permukaan dinding yang akan dicat. Tentu saja atap tidak ikut ya, atap dengan lantai tidak ikut, hanya dinding-dindingnya saja. Luas dinding kita ketahui ya, sisi kali sisi ya, karena dindingnya ada 4 bagian. Kalau total sisi yang ada pada kubus itu kan 6, hanya saja karena ini aulanya yang 2 atap sama lantai, maka kita hanya menghitung dindingnya saja. Jadi 4 kali sisi kali sisi. Sisinya tadi 6 meter. Maka 4 kali 6 kali 6 hasilnya 4 kali 36, sehingga luas dindingnya yang akan dicat adalah 144 meter persegi. Dan untuk mencari biaya pengecatannya, kita kalikan 144 itu dengan 80.000 karena biaya per meter perseginya 80.000. Sehingga ketemu 11.520.000. I don't really know what comes next, I'm just doing my best.